Apa yang lo tahu ini tentang keluarnya si Onat ini? Jadi Halo guys, perkenalkan nama saya Panda ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah acara talk show yang berjudul Berisik, yaitu ngobrolin musik. Pada acara ngobrolin musik ini kita akan membahas sebuah perjalanan grup band ya. Dari awal mula mereka terbentuk, lagu-lagunya, album-albumnya, sampai pergantian personilnya, nanti semua kita akan bahas di sini. Oke, untuk video Berisik pertama kali ini kita akan membahas sebuah grup band asal Jakarta yang di awal kemunculannya itu mereka beraliran emo. Nama fans mereka adalah Street Team. Siapa itu? Ya, betul sekali, Killing Me Inside. Dan selanjutnya kita akan menghadirkan seorang Street Team untuk menemani saya di sini. Dan langsung saja kita panggilkan. Ini dia. Halo bro, apa kabar? Baik. Ini oke nih. Oke, sekarang perkenalkan diri lo sama kesibukan dan awal mula menjadi Street Team ya. Oke, gimana? perkenalkan, nama saya Feryandi Lendra Hermawan, panggil Ferry. Kesibukan alhamdulillah sekarang kuliah di UM. Oke. Sudah mau selesai, jadi tinggal tugas terakhir yaitu skripsi ya. Ya. Di samping itu saya juga mengajar di sekolah. Oke. Jenjangnya yaitu SMP. Untuk awal Ya. saya tahu band Killing Me Inside itu pertama pada SMP kelas 2. Jadi waktu itu ketika pulang sekolah saya sering ke rumah saudara saya, Mas Pupu ya. Nah, kemudian ketika santai, kemudian ngobrol-ngobrol. Nah, di situ saya diperkenalkan suatu band yaitu Killing Me Inside. Dan kebetulan mas saya pun juga suka dengan band tersebut. Tahun berapa itu bro, kira-kira? Sekitar tahun 2010. 2010, oke. Berarti sudah vokalis Onat apa udah apa Sansan? 2010 Onat. Jadi setelah lo tahu Killing Me Inside itu vokalisnya Onat, berarti cari-cari browsing mereka sebelumnya gitu apa gimana? Jadi kan ada beberapa lagu yang pertama awalnya ini kok vokalisnya vokal ya, terutama vokalnya tuh kok beda. Terus akhirnya saya telusuri dan ternyata sebelum si Onat itu ada, ternyata sebelumnya ada vokalisnya, yaitu kan Sansan ya. Sansan. Ya, betul. Oke guys, sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh, di sini kita akan flashback terlebih dahulu. Jadi Killing Me Inside itu adalah sebuah grup band asal Jakarta Selatan yang di awal kemunculan mereka itu mereka beraliran emo, screamo atau post hardcore. Dan mereka memilih jalur underground ya di awal kemunculan mereka dengan ciri khas mereka. Ciri khas grup emo itu kan jadi rambut digondrongkan, kemudian dikibas-kibaskan seperti itu. Dan untuk formasi personil Killing Me Inside pertama itu yaitu ada 5, yaitu ada Sansan di posisi vokalis, kemudian Josafat di gitaris, ada Raka di gitaris, ada Onat di basis, kemudian ada Randy di drum. Melalui jalur underground ini mereka pertama kali tampil itu di pensi-pensi sekolah gitu, di gigs gitu, dan membawakan 3 single andalannya, yaitu ada Suicide Phenomena, kemudian ada A Letter of Memories, dan yang ketiga adalah The Torment ya. Dan mungkin kalian semua juga udah pada tahu ya lagu legendaris Torment itu, dan sangat diterima oleh khalayak ramai pada waktu itu. Jadi, oke, sekarang ceritakan awal mula lo tertarik sama Killing Me Inside dan ngikutin perjalanan musik mereka kayak gimana. Jadi awal saya tertarik itu yang pertama dari model. Oke. Mulai dari rambut, kemudian penampilan terutama. Jadi saya tuh browsing juga waktu itu. Kok pakaiannya itu sangat
keren, kemudian rambutnya pun gondrong, Oh iya. terus pakai poni. Iya. Nah, Kipas-kipaskan. ya, seperti itu. Iya. Jadi itu yang membuat saya tertarik. Di samping itu juga lagunya. Kenapa dengan lagunya? Karena lagunya itu ada tema-tema tentang patah hati, Oh. ya kan? Oke, iya. Torment terutama ya. Iya. Sampai sekarang Nah, saya masih mengikuti masih ikutin ya. karir band tersebut yang awalnya gonta-ganti, kemudian bertahan, kemudian banyak caci makian dari fans yang lama dan yang baru, tetap saya ikuti. Oke guys, saatnya kita masuk ke segmen bahas musik ya. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi Killing Me Inside itu sampai sekarang telah meluncurkan 4 buah album ya. Nah, di segmen bahas musik ini kita akan membahas lagu-lagu mereka sama album-album mereka. Dengan formasi berlima tadi, Killing Me Inside di tahun 2009 itu meluncurkan album pertama mereka yang berjudul A Fresh Start for Something New. Ada 11 lagu ya, yaitu yang pertama adalah Prelude, terus Common Girl, Well Burn Money on Vegas, Let It Go, kemudian ada Diary of Pass Away, kemudian ada Suicide Phenomena yang diganti judulnya menjadi Awake Blessed by the Flower of Envy, Black and White, A Letter of Memories, Don't Look Back, terus ada Forever, dan yang terakhir adalah Torment. Tetapi sebelum album ini dirilis itu ada kabar mengejutkan dari salah satu personilnya, yaitu Raka, yang memilih hengkang dan memilih bergabung bersama Viera. Jadi pada waktu itu Raka memilih hengkang dari Killing Me Inside itu karena apa, bro? Alasannya? Jadi waktu itu sebenarnya kan saya ngerti band ini tahun 2010. Iya. Dan Raka itu keluar, saya sebenarnya nggak tahu. Iya. Tapi Sama. akhirnya baca-baca ya Nah. di internet, kemudian di Facebook. Nah, keluarnya Raka ini ternyata ada sangkut pautnya dengan kayak masih ada ikatan keluarga. Jadi waktu itu Sama Viera. ya sama Viera sama personilnya itu. Iya. Kemudian Viera ini sudah ada label. Nah, label tersebut meminta untuk semua personilnya itu wajib hanya satu band saja. Jadi tidak boleh mencabang ke band yang lainnya. Oke, di album pertama A Fresh Start for Something New ini itu kan mereka merilis CD kan, rilisan fisik itu, tapi nggak ada video klipnya gitu. Jadi cuma lagu-lagunya mereka gitu. Tapi salah satu personil mereka yaitu Josafat itu mengunggah kayak istilahnya footage gitu di akun YouTube pribadinya. Dan langsung saja kita lihat cuplikan video klipnya. Nah, ini masih gondrong-gondrong ya, di awal munculnya mereka. Ini yang saya suka ya, Nah, rambutnya. You see. dan setelah launching album ini ada kabar tidak mengenakan lagi-lagi terjadi, yaitu si vokalis Sansan dan drummernya Randy itu memutuskan untuk hengkang dari Killing Me Inside. Gimana bro ceritanya kok Sansan sama Randy kok bisa keluar itu bro, alasannya? Untuk Sansan itu keluar karena dia harus memilih band yaitu Piwi Gaskin. Mengapa dia memilih Piwi Gaskin? Iya. Karena sudah dari awal itu Sansan untuk genre musiknya itu lebih ke popang daripada emo ya. Oh iya. Meskipun rambutnya emo tapi untuk genre musiknya itu lebih ke popang. Okay. Dan kemudian dia itu juga lebih suka ketika bermusik itu menjadi vokalis dan juga membawakan gitar. Jadi vokalis dan bermain gitar ya. Iya. Dan untuk Randy itu alasan dia keluar itu kalau tidak salah ya, itu karena kuliah. Jadi dia ingin fokus pada kuliahnya. Fokus karir masa depan Ya, ya. masa depannya. Oke, jadi setelah debut album A Fresh Start for Something New tadi tahun 2009,
line up baru diumumkan, yaitu kan tadi si Sansan sama Randy hengkang kan, jadi kan tinggal 2 personil, yaitu ada Onat sama Josafat. Nah kemudian di tahun 2009 itu line up baru diumumkan, si Onat ternyata berganti menjadi vokalis, dan untuk posisi basis diisi oleh anak Agung Gede atau biasa kita sebut dengan nama Agung. Untuk drummer diisi oleh Davi Frisya, dan di tahun 2009 mereka ditawari untuk mengisi soundtrack film, yaitu Air Terjun Pengantin karya Rizal Mantovani. Ini tapi di sini basisnya bukan Agung ya bro ya? Iya. Ternyata di sini diisi oleh Rudai. Ya. Iya. Dan semenjak ini mereka udah berganti genre ya. Iya. Soalnya mereka udah masuk ke label. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu bahwa di video klip Air Terjun Pengantin tadi kan mungkin ngiranya teman-teman itu si yang main bass itu kan si Agung, dan ternyata yang di situ tuh Rudai. Si Agung itu kan keluar, maka digantikan posisinya sama Rudai sebagai basis. Dan di sini udah pergantian ya bro, mulai tampak pergantian genre ya setelah Onat jadi vokalis itu ya. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke album kedua yang berjudul Self Titled. Nah, di sini ternyata ada pergantian formasi lagi untuk personilnya. Si Onat sebagai vokalis, Josafat sebagai gitaris, dan Davi sebagai drummer. Additional basis diisi oleh Angga Tetsuya, kemudian additional keyboard diisi oleh Rudai. Dan di album ini ada 9 lagu, yaitu 3 lagu bahasa Indonesia, kemudian ada 1 lagu baru berjudul Moving On, kemudian ada 5 lagu dari album lama yaitu A Fresh Start for Something New, itu diaransemen ulang dengan vokalis Onat. Dan di sini yang ada video klipnya itu ada 3. Pertama yang Tanpa Dirimu tadi, yang kedua yaitu Biarlah. Dan ini aku pertama tahu Killing Me Inside itu ya lagu ini, lagu Biarlah ini. Jadi alirannya sudah mainstream ya, udah masuk pop. Terlihat si Onat memangkas rambutnya, jadi bukan emo lagi. Di sini yang masih gondrong cuma Josafat doang. Jadi ini konsepnya cuma jalan-jalan doang. Ini bisa dibuat video klip. Di si Davi main itu ya, main icik-icik. Apa itu namanya icik-icik itu? Ecek-ecek. Apa itu? Ini lebih ke akustik. Dan album ini sangat diterima oleh masyarakat banget ya bro, karena mereka udah masuk ke jalur mainstream gitu kan. Mungkin dari orang-orang yang lebih suka pop diterima, tapi untuk fans terutama itu yang mulai awal mereka sangat ngefans dengan band ini, banyak yang kecewa Karena perubahan genre. Iya, genre. Setelah kurang lebih 3 tahun bergabung bersama Killing Me Inside, jadi pada tahun 2011 itu drummernya yaitu Davi Frisya memutuskan untuk hengkang dari Killing Me Inside. Setelah Davi Frisya ini hengkang, ada pergantian formasi baru, yaitu si Rudai diputuskan sebagai personil tetap dengan mengisi keyboardis. Kemudian posisi drummer tadi diisi oleh Putra Ramadan, itu dari grup band Sunrise. Jadi apa nih yang lo tahu tentang keluarnya Davi Frisya ini alasannya? Alasannya dia keluar itu yang pertama karena mungkin tidak cocokan dengan genre terutama. Kan Killing Me Inside pada waktu itu lebih sering bermain di TV ya. Waktu itu di salah satunya ya. Dahsyat, Inbox dan lainnya. Nah, dari situ muncullah ketidakcocokan. Kemudian yang kedua, dia ditawari oleh band yaitu yang bernama Leka. Ternyata di situ di band Leka itu ada Agung. Jadi waktu itu Agung yang mengajak Davi Frisya untuk bergabung. Dan untuk alirannya lebih ke emo memang. Band Leka itu ya. Iya. Maka dari itu dia untuk memutuskan keluar. Oke, sekarang kita masuk ke album ketiga ya. Di
Di sini formasinya ada 5 orang, ada Onadio vokalis, Josafat gitaris, kemudian ada Rudai keyboardis, dan untuk adisional basis diisi oleh Angga Tetsuya Wibisana, dan untuk adisional drummer diisi oleh Putra Pra Ramadan. Dan album ini berjudul One Reason. Di album ketiga ini terdapat 9 lagu. Ada Melangkah, Untukmu, Dua Hati, Jangan Pergi, Percaya Padaku, Menyesal, dan ada 3 lagu berbahasa Inggris, yaitu You Don't Know My Name, kemudian ada Never Go Back, dan yang ketiga adalah For One Last Time. Dan di sini yang ada video klipnya itu ada 3 lagu, yaitu ada Melangkah, ada For One Last Time, dan Jangan Pergi. Ini konsepnya footage juga ya ini ya ternyata. Hampir sama. Hampir sama kayak Torment tadi. Iya. Jadi cuplikan Killing Inside ketika manggung. Takkan menyerah, aku takkan berhenti. Hadapi semua akan peduli. Jadi di sini hampir sama ya konsepnya ya, footage juga ya. Betul. Di sini featuring Tiffany Ori ya ternyata. Iya, betul. Soalnya kalau yang di dalam di CD-nya itu Jangan Pergi itu nggak featuring gitu. Tanpa featuring ya. Konsepnya lumayan bagus ini daripada yang video klip sebelumnya. Lebih tertata ya. Jadi setelah mereka rilis album, mereka aransemen ulang ya untuk lagu ini. Soalnya kan ditambahin suara cewek ya, Tiffany Ori. Sangat beda ya aransemennya ya daripada yang di album fisiknya. Iya. Setelah rilis video klip Jangan Pergi ini ada kabar mengejutkan terjadi, yaitu keluarnya sang vokalis Onadio. Oh, no. Apa yang lo tahu ini tentang keluarnya si Onat ini? Jadi sesudahnya Onat keluar berselang berapa lama ya? Mungkin 4 tahunan ya. Yeah. Onat akhirnya belak-belakan di YouTube pribadinya. Jadi kenapa dia bisa keluar? Jadi yang pertama itu memang Onat itu agak nakal, jadi jarang latihan, kemudian sering telat latihan, itu jadi permasalahannya. Kemudian yang kedua ada permasalahan dengan Josafat dan juga additional yang lain. Jadi ada sedikit argumentasi yang berbeda. Kemudian Onat pun meminta untuk genre dari band tersebut diganti lebih ke pop. Mungkin si Onat ini merasa bahwa saya sudah tidak bisa membawakan lagu-lagu yang berkarakter vokal yang keras ya, atau lebih ke scream ya. Itu sudah tidak kuat lagi. Jadi dia minta itu, dan kemudian Josafat dengan yang lainnya itu masih ingin membawakan genre yang keras. Jadi seperti itu. Jadi dia nggak hanya belak-belakan di YouTube pribadinya, tapi juga di channelnya kayak Rian Demasif juga betul. Dia kan. Terus ada channelnya siapa lagi itu dia ngomong perihal hengkangnya dia itu. Jadi setelah Onadio hengkang tadi itu ternyata ada pergantian formasi. Posisi vokalis digantikan sama cewek, yaitu bernama Safira ya, Salsabila Razak, atau yang biasa kita panggil dengan nama Vira. Album keempat ini judulnya yaitu Rebirth A New Beginning. Di sini ada 2 lagu dari album-album sebelumnya itu diaransemen ulang, yaitu ada Let It Go dan juga ada Biarlah. Lagu yang lainnya ada Young Blue, ada Living, Kau dan Aku Berbeda, Fake, featuring Sansan Piwi Gaskin, Hilang, Luka, dan juga Torn. Oke, ini konsepnya pertama diawali dengan sebuah kata-kata dari Rudai. Iya betul. Puisi-puisi yang lebih ke senja. Jadi si Putra sama Angga sudah bukan jadi additional lagi ya. Betul. Jadi udah menjadi personil tetap.
si Vira ini ternyata selain dia dari jebolan ajang pencarian bakat Mamma Mia, ternyata udah punya grup band sebelumnya ya bersama Rudai, yaitu Ya. Revara ya. Betul. Ini nggak main-main ya. Yes, Ini betul. menghadirkan sosok vokalis pertama ya, Ya. San. Nuansa musiknya pun berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tapi masih tetap dengan apa? Ada git-gitnya dari Safira Raza gitu. Oke. Di sini juga ada scream ya dari si Rudai. Lari-lari pakai wristband sambil bawa apa, Bro? Smokeboom. Gak tahu namanya pokoknya. Itu lah. Nah, ini lari-larian. Dengan tetap nuansa hitam. Jadi setelah album keempat ini lagi-lagi ada berita mengejutkan, yaitu si drummernya, si Putra itu memutuskan untuk hengkang ya. Dan kemudian posisi drummer sekarang diganti oleh Gama Givari. Nah, 2 tahun setelah keluarnya Putra tadi, lagi-lagi mereka harus kehilangan vokalisnya, yaitu si Vira Razak ya, memutuskan untuk hengkang juga. Apa yang lo tahu nih tentang keluarnya si Putra ini? Jadi untuk keluarnya si Putra ini karena dia ingin lebih melatih skillnya dalam hal drummer. Dan setelah dia keluar beberapa lama tidak terdengar beritanya, tiba-tiba dia muncul bersama dengan band yang sudah besar waktu itu di Indonesia dan terkenal ya, Iya. yaitu band Burger Kill. Burger Kill. Ya, itu. Oke. Ini apa nih yang lo tahu tentang keluarnya si Vira ini? Jadi dia memutuskan untuk keluar karena yang pertama itu karena menikah, dan yang kedua waktu itu dia sudah hamil. Hamil. Nah, Oke. jadi dia lebih memprioritaskan kehamilannya. Dan pada akhirnya posisi Vira tadi digantikan oleh Ayu Ratna. Teman-teman mungkin sudah pada tahu Ayu Ratna adalah ex grup band Garasi. Namun hadirnya Ayu Ratna ini bukan sebagai vokalis tetap, melainkan adalah sebuah project, yaitu Killing Me Inside featuring Ayu gitu ya. Project Killing Me Inside featuring Ayu ini melahirkan 2 single baru, yaitu Fractured dan Remnants ya bro ya. Yes, betul. Oke. Di sini ada nuansa-nuansa apa? Japanese ya. Japanese ya. Yes. Iya, soalnya kan si Ayu juga sebelumnya juga dia solois juga ya di Yes. Jepang ya. Ini oke, ini nuansanya nuansa hitam ya bro ya. Ya, betul. Tak berselang lama setelah sebelumnya kehilangan sang vokalis Vira Razak, ada berita mengejutkan, yaitu si Angga Tetsuya memutuskan untuk hengkang dari Killing Me Inside. Apa nih yang lo tahu dari keluarnya si Angga ini? Ya, karena Angga itu ingin lebih mendalami dunia profesi tato. Profesi Jadi tato. dia ingin apa? Membuat usaha. Ya. Dan setelah Angga Tetsuya hengkang, kemudian posisi basis digantikan oleh Magdis Ari dari grup band Sunrise CKT. Tak berselang lama, sekitar selama 1 tahun lah, kemudian Ayu itu tidak bisa meneruskan proyeknya bersama Killing Me Inside. Dan posisi vokalis digantikan oleh Joe Tirta. Di teman-teman yang mungkin tahu, dari Joe Tirta itu adalah ex grup band Senloco. Kemudian mereka lagi-lagi project duet ya, Killing Me Inside X Joe Tirta, dan melahirkan 1 single baru, yaitu Burn. Jadi selama mereka mengaransemen ulang lagu-lagu lama itu kan, yang Killing X Joe Tirta itu, nah di situ masih ada Rudai ya yang membantu. Tak berselang lama akhirnya berita mengejutkan lagi, yaitu keyboardisnya Rudai memutuskan untuk hengkang dari Killing Me Inside. Oke, jadi apa nih yang lo tahu keluarnya Rudai ini? Yang saya tahu tentang keluarnya Rudai, karena si Rudai tersebut lebih fokus ke usahanya. Saya nggak tahu usahanya tentang apa ya. Yang penting dia fokus tentang usaha keluarga. Dan kemudian setahu saya Rudai itu sudah apa? Tidak begitu bisa untuk screen. Jadi dia lebih memilih untuk mundur. Karena si Josapat, personil yang lama itu tetap meminta band ini tetap
dengan genre yang emo atau keras lah. Iya. Warna vokal dari si Joe Tirta ini memang lebih ke pop rock ya. Iya, rock. Iya. Jadi si Josafat juga ini ya apa agak kebingungan mengolah gitarnya itu. Betul. Kan emo ke rock gitu ya. Iya. Dan dengan gabungnya si Joe Tirta ke band Killing Inside ini, ternyata banyak fans yang lama yang awalnya kecewa itu tiba-tiba seperti ada gairah menyenangi band tersebut kembali. Dan setelah beberapa lama project Killing Me Inside X Joe Tirta ini berlangsung, kita dengar kabar bahwa Killing Me Inside ini tidak meneruskan projectnya itu bersama Joe Tirta. Jadi apa ini ya yang lo tahu tentang keluarnya Joe Tirta ini? Jadi awalnya Joe Tirta keluar, yang pertama karena adanya Killing Reunion yang digawangi oleh Onat, kemudian Sansan, Putra, dan Raka. Jadi Josafat ketika tahu bahwa Onat, Sansan, Raka, dan Putra membentuk band yang bernama Reunion. Reunion ya. Ya. Reunion. Di situ Josafat agak sedikit memanas. Dan kemudian akhirnya dia memutuskan untuk memutus kontrak dengan Joe Tirta. Karena Josafat ingin mengembalikan genre games yang post hardcore atau emo. Karena Josafat merasakan tidak cocok jika Joe Tirta membawakan lagu-lagu yang bergenre atau beraura emo atau post hardcore. Jadi seperti itu. Dan setelah selesainya project Killing Me Inside X Joe Tirta ini, jadi si Josafat akhirnya mencari-cari vokalis baru dan menemukan sosok Fauzal Fucking Permana atau kita bisa sebut dengan nama Ical ya, dari grup band apa itu bro? Ya? Slap It Out. Oke, Slap It Out ya. Formasi Killing Me Inside yang terbaru ini di vokalis ada Fauzal Fucking Permana atau Ical, kemudian ada Josafat gitaris, kemudian ada Magdis Ari basis, Gama Givari di posisi drummer. Dan mereka sudah tidak memakai nama Killing Me Inside ya ternyata. Jadi mereka mengganti nama menjadi Kilms ya bro ya, tingkat namanya. Ini apa nih yang lo tahu tentang perubahan nama Killing Me Inside menjadi Kilms? Jadi yang saya tahu itu informasinya Ya. saya dapat dari YouTube Onadio. Oke. Jadi si Onadio ini merasa kenapa sih kok band tersebut tetap memakai nama Killing Me Inside? Kenapa kok tidak diganti? Oke. Karena merasa si Onat ini bahwa yang membesarkan nama Killing Me Inside ya si Onat. Makanya si Josafat akhirnya mengganti namanya menjadi Kilms. Sampai dengan sekarang ini mereka telah mengeluarkan 4 single, yaitu yang pertama yaitu ada 6 ya. Kemudian yang kedua ada Hard Feelings, yang ketiga ada Karma, yang terakhir ini yang baru-baru muncul kemarin ini ada Overdose. Oke, ini udah mereka udah alirannya udah ke emo lagi ya bro ya. Betul. Apa nih yang lu suka dari karakter vokal Ical ini? Dia lebih ke rock ya, untuk vokalnya, warna vokalnya, kemudian gayanya saya akui sangat keren. Kemudian ini kontribusi selanjutnya itu kontribusi untuk mengarang lirik-lirik yang ini, lirik-lirik terbaru ini. Iya. Lebih banyaknya ke Ical nih liriknya. Nah ini bintang video klipnya anu ya, Kamga ya, dari Tangga. Dari Tangga. Agak gendutan ya? Yes, betul. Dari lagu Hard Feeling ini, saya melihat bahwa band ini telah lahir kembali. Jadi keputusan Josafat memilih Ical itu emang bener banget ya bro ya? Lagunya lebih slowly ya, daripada sebelum-sebelumnya. Nah, ini konsepnya itu anu ya, lirik video ya? Ya, betul. Visual lirik video. Karenamu deritaku. Ini konsepnya gimana ini bro? Konsepnya lebih ke BMTH ya? BMTH? Yes, Bring Me To The Horizon. Apanya yang mirip bro? Dari video-video klipnya,
Oke bro, sebagai street team nih ya, lo kan sudah mengikuti Killing Me Inside sejak 2000 berapa? 2010. Nah, apa nih merchandise yang lo punya nih? Yang gue punya ya cuma Nih. kaos Kaos, oke. Killing Me Inside Street Team Indonesia. Nih, seperti ini guys gambarnya. Ya. Ya ini tanda official. Udah official ya, official merchandise Street Team Indonesia. Good. Ini masih zamannya siapa bro? Vokalis siapa? Onat. Masih vokalis Onat. Yes. Oke. Untuk yang kedua yaitu merchandise official Street Team Malang. Oke. Official Street Team Malang ya. Yes. Jadi di Malang ada komunitas juga ya. Yes, betul. Jadi ini guys, Street Team Malang tulisannya ya. Oke. Oke, tibalah kita di penghujung acara berisik ngobrolin musik kali ini. Oke bro, untuk pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan adalah apa nih harapan lo untuk grup band Killing Me Inside yang sekarang menjadi Kilms ini? Sebenarnya cuma satu. Singkat ini. Ya. Jadi harapannya Nah, tetap kompak, solid, dan pertahankan personil yang ada. Karena menurut saya sudah cocok dengan personil yang ada sekarang. Mengapa saya mengharapkan Kilms ini tetap ada? Karena band-band yang beraliran emo khususnya di Indonesia Nah, itu kebanyakan sudah bubar. iya. Contohnya, Nah. semisal 13. Oke. Kemudian yang kedua Sweet As. Mungkin Sweet As masih ada ya? Sweet As Revenge ya. Yes. Oke. Tapi itu bandnya sudah agak vakum. Oke. Kemudian yang ketiga Last Kiss from Avril Oke. dan lainnya. Jadi saya selaku penikmat musik emo, saya berharap Kilms tetap ada dan tetap berkarya. Oke, sekian dari acara berisik ngobrolin musik kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di acara berisik ngobrolin musik selanjutnya. Oke.